Hidup seringkali terasa seperti permainan yang tidak seimbang. Ada yang lahir di lingkungan penuh cinta dan kelimpahan, sementara yang lain harus bertahan di tengah kekurangan dan penderitaan. Ada yang tampaknya selalu beruntung, sementara yang lain seolah terus jatuh ke dalam kesulitan. Ketika kita dihadapkan pada ketidakpastian, mudah bagi kita untuk percaya bahwa semesta ini tidak adil. Tapi apa sebenarnya keadilan yang kita harapkan? Apakah kita menginginkan dunia yang sempurna, di mana setiap orang mendapatkan hal yang sama tanpa melihat sebab dan akibat? Atau kita hanya ingin berada di pihak yang diuntungkan? Kenyataannya, semesta tidak berpihak pada siapapun. Ia tidak memihak mereka yang lahir di keluarga kaya, juga tidak memusuhi mereka yang lahir dalam kemiskinan. Ia hanya bekerja berdasarkan hukum yang tetap, hukum yang tidak mengenal belas kasihan maupun kebencian. Semesta tidak adil, tetapi juga tidak melawanmu. Jika kita memahami hal ini, kita akan berhenti menunggu belas kasihan keadaan dan mulai mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Bab 1. Mengapa kita merasa semesta tidak adil? Rasa ketidakadilan muncul ketika ada ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Kita menginginkan kehidupan yang mudah, tetapi realitas menunjukkan bahwa semua hal memiliki tantangan. Kita ingin dihargai tanpa usaha, ingin dicintai tanpa memberi, ingin sukses tanpa pengorbanan. Ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita mulai merasa seperti korban. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ketidakadilan itu nyata atau hanya persepsi? Jika kita melihat seseorang yang sukses dan kita sendiri masih berjuang, mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa dunia ini tidak adil. Tapi apakah kita benar-benar tahu perjalanan orang itu? Apakah kita melihat pengorbanan yang ia lakukan, kesalahan yang ia pelajari, dan luka yang ia sembuhkan? Rasa ketidakadilan seringkali datang dari keterbatasan perspektif. Kita hanya melihat bagian permukaan dari kehidupan orang lain, tanpa memahami kedalaman perjuangan mereka. Kita sering menganggap kehidupan sebagai permainan dadu. Beberapa orang beruntung, sementara yang lain sial. Namun, keberuntungan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, dan kesialan bukanlah kutukan yang diturunkan begitu saja. Semuanya adalah hasil dari pola tindakan, keputusan, dan cara berpikir kita. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang selalu mengeluh tentang kesialan justru sering mengalami hal-hal buruk? Sementara mereka yang berpikir positif dan bertindak dengan keyakinan tampaknya selalu mendapatkan peluang yang baik? Ini bukan kebetulan, melainkan hukum sebab akibat yang bekerja di luar kesadaran kita. Orang yang merasa sial seringkali tanpa sadar menciptakan kondisi yang memperburuk situasi mereka sendiri. Mereka menutup diri dari peluang, menghindari tanggung jawab, dan fokus pada hal-hal negatif, sehingga semesta hanya memantulkan energi yang mereka kirimkan. Sebaliknya, mereka yang tampak beruntung adalah orang-orang yang secara sadar atau tidak, selalu membuka diri pada kemungkinan terbaik. Mereka tidak sekadar berharap, tetapi bertindak. Mereka mengambil peluang, mencoba lagi saat gagal, dan menjaga energi mereka tetap tinggi. Inilah mengapa keberuntungan bukan sekadar kebetulan, melainkan sesuatu yang bisa kita ciptakan. Kita hidup di dunia yang diatur oleh hukum sebab akibat. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan membentuk masa depan kita. Jika kamu menanam benih apel, kamu tidak bisa berharap tumbuh mangga. Jika kamu menanam kebencian, kamu tidak bisa berharap mendapat cinta. Masalahnya, manusia seringkali berharap tanpa memperhitungkan sebab akibat. Kita ingin kaya tanpa berusaha, ingin sehat tanpa menjaga tubuh, ingin sukses tanpa menghadapi kesulitan. Ketika harapan ini tidak terwujud, kita menyalahkan dunia, bukan diri kita sendiri. Hukum sebab akibat tidak peduli pada keluhan atau harapan kita. Ia hanya bekerja dengan cara yang pasti. Jika kamu ingin hidup yang lebih baik, kamu harus mulai menanam benih yang benar. Jika kamu ingin kebahagiaan, tanamkan syukur. Jika kamu ingin kesuksesan, bangun disiplin dan ketekunan. Jika kamu ingin dicintai, belajarlah memberi cinta. Semesta tidak adil dalam arti bahwa ia tidak memberikan hasil yang sama kepada semua orang, tetapi ia juga tidak melawan siapapun. Ia hanya memberikan panen sesuai dengan apa yang kita tanam. Jika kita terus menolak kenyataan, kita akan terus hidup dalam penderitaan. Kita bisa mengutuk keadaan, menyalahkan masa lalu, atau merasa menjadi korban, tetapi semua itu tidak akan mengubah apapun.
Sebaliknya, penerimaan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Ini bukan tentang pasrah pada keadaan dan berhenti berusaha. Justru, ini adalah langkah awal untuk mengambil kendali. Saat kita berhenti mengeluh tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan dan mulai memahami bagaimana dunia benar-benar bekerja, kita bisa mulai memainkan permainan ini dengan cara yang lebih bijak. Penerimaan adalah kesadaran bahwa hidup tidak sempurna, bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi kita selalu bisa mengendalikan respons kita. Saat kita berhenti berperang dengan realitas, kita bisa mulai mencari solusi. Saat kita berhenti menuntut keadilan semesta, kita bisa mulai menciptakan keadilan bagi diri kita sendiri. Semesta tidak adil, tapi ia juga tidak melawanmu. Ia hanya menunggu bagaimana kamu akan merespons kehidupan ini. Kamu bisa terus mengeluh, atau kamu bisa mulai menciptakan hidup yang kamu inginkan. Pilihan ada di tanganmu. Bab 2. Hidup adalah cermin, bukan hakim. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup memperlakukanmu dengan cara tertentu, seolah-olah ia menghakimi siapa dirimu dan menentukan apa yang layak kamu dapatkan? Mungkin kamu pernah berpikir, kenapa hidup begitu keras padaku? Kenapa orang-orang tidak menghargai aku? Kenapa aku selalu mendapatkan hal-hal buruk? Tapi bagaimana jika hidup sebenarnya tidak pernah menghukummu, tidak pernah menghadiahi atau mencurangimu? Bagaimana jika hidup hanyalah refleksi, sebuah cermin yang memantulkan apa yang kamu pancarkan? Hidup tidak memiliki agenda pribadi. Ia tidak memihak, tidak membenci, dan tidak memilih siapa yang berhak bahagia atau menderita. Ia hanya memberikan pantulan dari energi, keyakinan, dan tindakan yang kamu bawa ke dalamnya. Jika kamu ingin realitasmu berubah, kamu tidak bisa sekadar menuntut dunia untuk bersikap lebih baik padamu. Kamu harus mengubah diri terlebih dahulu. Kita sering berpikir bahwa hidup membalas setiap tindakan dengan hadiah atau hukuman. Jika kita berbuat baik, kita berharap segera mendapatkan kebaikan kembali. Jika kita mengalami kesulitan, kita merasa seperti sedang dihukum. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ia bukan pengadil yang menentukan siapa yang pantas sukses dan siapa yang tidak. Ia hanyalah sebuah cermin yang dengan jujur menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita diperlakukan dengan buruk oleh orang lain, apakah itu berarti kita pantas mendapatkannya? Tidak. Tapi itu bisa berarti bahwa kita memiliki pola yang menarik situasi tersebut. Bisa jadi kita membiarkan diri kita diperlakukan seperti itu. Bisa jadi kita memiliki luka lama yang belum sembuh, yang membuat kita berulang kali bertemu dengan orang yang sama dalam bentuk yang berbeda. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang tampak selalu dikelilingi oleh hal-hal baik, bukan karena ia dipilih oleh semesta, melainkan karena ia telah menyesuaikan dirinya dengan energi yang baik. Ia berpikir positif, bertindak dengan niat yang baik, dan melihat dunia dari perspektif yang lebih terang. Hidup bukan soal mendapatkan apa yang pantas, tetapi tentang mendapatkan apa yang selaras dengan siapa kita saat ini. Bayangkan berdiri di depan cermin. Jika kamu mengernyitkan dahi dan menunjukkan wajah penuh kemarahan, apakah cermin akan menampilkan ekspresi bahagia? Tentu tidak. Tapi jika kamu tersenyum, cermin itu akan tersenyum kembali. Begitu pula dengan hidup. Jika kamu memancarkan kemarahan, ketakutan, dan kekecewaan, hidup akan memantulkan lebih banyak hal yang memicu perasaan tersebut. Tapi jika kamu membawa energi positif, syukur, keberanian, dan ketenangan, hidup juga akan mencerminkan hal-hal yang mendukung perasaan itu. Seringkali, kita menunggu dunia untuk berubah sebelum kita mengubah perasaan kita. Kita berkata, aku akan bahagia kalau hidupku membaik, atau aku akan percaya pada kebaikan kalau aku melihat lebih banyak orang baik di sekitarku. Tapi ini seperti menunggu cermin tersenyum sebelum kita tersenyum terlebih dahulu. Realitasmu berubah bukan ketika dunia di luar berubah, tetapi ketika dirimu di dalam berubah. Semua yang ada di dunia ini memiliki frekuensi, seperti gelombang radio yang tidak bisa kita lihat tetapi selalu ada di sekitar kita. Pikiran dan perasaan kita pun memiliki frekuensi. Ketika kita merasa takut, cemas, atau penuh kemarahan, kita berada di frekuensi rendah. Ketika kita merasa damai, bersyukur, dan penuh cinta, kita berada di frekuensi tinggi. Masalahnya, kita hanya bisa menangkap frekuensi yang selaras dengan kita.
Seperti ketika kita menyetel radio ke saluran tertentu, kita tidak bisa mendengarkan siaran di 101.5 FM jika kita masih berada di 80.6 FM. Begitu pula dalam hidup. Jika kita terus memancarkan energi negatif, kita hanya akan menyambung dengan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan energi itu. Mengubah realitas bukan tentang memaksa dunia berubah, tetapi tentang menyesuaikan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ketika kita mulai berpikir dengan cara yang lebih positif, bersyukur atas hal-hal kecil, dan menolak terjebak dalam pola pikir korban, kita mulai menangkap peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Setiap interaksi dalam hidup adalah pertukaran energi. Ketika kamu berbicara dengan seseorang yang penuh semangat, kamu akan merasa lebih berenergi. Sebaliknya, ketika kamu berada di sekitar orang yang selalu mengeluh dan penuh negativitas, kamu akan merasa lelah meskipun tidak melakukan apa-apa. Ini karena energi bersifat menular. Kamu akan selalu menarik orang, pengalaman, dan kejadian yang sesuai dengan energimu sendiri. Jika kamu penuh kemarahan, kamu akan menarik lebih banyak alasan untuk marah. Jika kamu hidup dengan kesadaran akan kelimpahan, kamu akan menarik lebih banyak peluang untuk merasakan kelimpahan itu. Tidak percaya? Cobalah eksperimen sederhana. Selama seminggu, berkomitmenlah untuk hanya fokus pada hal-hal yang positif. Setiap kali muncul pikiran negatif, sadari dan alihkan ke sesuatu yang lebih baik. Lihat bagaimana orang-orang di sekitarmu bereaksi berbeda, bagaimana situasi yang biasanya terasa berat menjadi lebih ringan, dan bagaimana peluang yang tidak kamu duga mulai bermunculan. Hidup bukanlah pengadil yang menentukan siapa yang layak bahagia dan siapa yang harus menderita. Hidup adalah cermin yang hanya memantulkan siapa dirimu. Jika kamu ingin melihat perubahan, jangan menunggu dunia berubah. Mulailah dengan mengubah dirimu sendiri. Jika kamu ingin lebih banyak cinta dalam hidupmu, mulailah dengan memberi cinta. Jika kamu ingin dihormati, hormatilah dirimu sendiri. Jika kamu ingin sukses, buatlah dirimu selaras dengan pola pikir dan tindakan yang membawa kesuksesan. Dunia tidak sedang menghakimimu, ia hanya memantulkan siapa dirimu saat ini. Dan kabar baiknya, kamu bisa mengubah refleksi itu kapan saja. Bab 3. Ilusi kendali dan ketidakberdayaan. Seberapa sering kita merasa seolah-olah kita tidak punya kendali atas hidup kita? Kita terjebak dalam pekerjaan yang tidak kita sukai, dalam hubungan yang tidak membahagiakan, atau dalam lingkungan yang terasa menekan. Lalu, kita berkata pada diri sendiri, "Aku tidak punya pilihan. Hidup memang seperti ini." Di sisi lain, ada juga mereka yang berusaha mengendalikan segalanya. Takut akan ketidakpastian, ingin memastikan setiap aspek hidup berjalan sesuai rencana, dan merasa cemas jika sesuatu melenceng dari jalur yang mereka tentukan. Mereka percaya bahwa semakin mereka mengontrol segalanya, semakin aman hidup mereka. Kedua sikap ini, ketidakberdayaan dan keinginan untuk mengendalikan segalanya, adalah dua sisi dari koin yang sama, ilusi. Hidup tidak ditentukan oleh takdir yang sudah tertulis dan tidak bisa diubah, tetapi juga tidak bisa dikendalikan sepenuhnya seperti boneka yang bergerak sesuai keinginan kita. Keseimbangan sejati terletak pada kesadaran bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Banyak orang percaya bahwa hidup mereka sudah ditakdirkan sejak awal, bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah bagian dari naskah yang tidak bisa diubah. Keyakinan ini bisa terasa melegakan karena membebaskan kita dari tanggung jawab. Jika semuanya sudah ditentukan, maka tidak ada gunanya mencoba. Kita hanya perlu mengikuti alur yang ada. Tapi coba pikirkan, jika hidup benar-benar sudah ditentukan, mengapa kita memiliki kemampuan untuk belajar, berkembang, dan membuat pilihan? Realitasnya, hidup bukanlah sebuah novel dengan akhir yang sudah tertulis. Hidup lebih mirip seperti permainan catur. Kita tidak bisa mengendalikan langkah lawan atau kondisi papan permainan, tetapi kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih langkah kita berikutnya. Nasib bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja, tetapi sesuatu yang bisa kita ciptakan melalui keputusan dan tindakan kita. Berapa kali kita berkata, "Aku tidak punya pilihan," ketika sebenarnya pilihan itu selalu ada. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa keadaan memaksa kita untuk tetap berada di jalur tertentu, padahal kenyataannya,
Kita hanya takut menghadapi ketidakpastian yang muncul dari perubahan. Misalnya, seseorang yang terjebak dalam pekerjaan yang ia benci mungkin berkata, "Aku tidak bisa berhenti, aku butuh uang." Tapi apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? Atau apakah ketakutanlah yang membuatnya tetap berada di tempat yang sama? Atau seseorang yang bertahan dalam hubungan yang penuh penderitaan mungkin berkata, "Aku tidak bisa pergi, aku terlalu takut sendirian." Tapi apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Atau apakah ia hanya belum siap menghadapi ketidakpastian setelah perpisahan? Pilihan selalu ada. Yang seringkali hilang bukanlah pilihannya, tetapi keberanian untuk mengambil langkah yang berbeda. Jika ilusi pertama adalah percaya bahwa kita tidak memiliki kendali atas hidup kita, maka ilusi kedua adalah percaya bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Kita sering berpikir bahwa jika kita cukup berusaha, cukup merencanakan, dan cukup berhati-hati, kita bisa memastikan segalanya berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin memastikan pasangan kita selalu mencintai kita, ingin memastikan bahwa bisnis kita selalu sukses, ingin memastikan bahwa hidup kita tidak pernah keluar dari jalur yang sudah kita tetapkan. Namun, semakin kita berusaha mengendalikan segalanya, semakin kita merasa cemas dan frustrasi. Kenapa? Karena dunia tidak bekerja sesuai kehendak kita. Ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan, orang lain, keadaan, bahkan perasaan kita sendiri yang bisa berubah seiring waktu. Kebebasan sejati bukanlah tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang memiliki kesadaran untuk memilih bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi. Kita tidak bisa mengontrol apakah hari ini akan turun hujan atau cerah, tetapi kita bisa memilih apakah kita akan mengeluh atau menikmati apapun yang terjadi. Kebebasan bukanlah tentang memastikan segalanya berjalan sesuai rencana, tetapi tentang kemampuan untuk tetap tenang dan bijak ketika rencana berubah. Ketika kita sadar bahwa kita tidak sepenuhnya dikendalikan oleh nasib, tetapi juga tidak bisa mengendalikan segalanya, kita mulai menemukan jalan tengah yang lebih kuat, menjadi pencipta atas kehidupan kita sendiri. Sebagai pencipta, kita menyadari bahwa meskipun ada hal-hal di luar kendali kita, kita selalu memiliki ruang untuk bertindak. Sebagai pencipta, kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mencari cara untuk mengubahnya. Sebagai pencipta, kita menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti bergerak maju. Kita tidak bisa memilih bagaimana kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup kita. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi di masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menggunakan pengalaman itu untuk membentuk masa depan. Hidup tidak ditentukan oleh takdir, dan hidup juga tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, kita selalu bisa memilih bagaimana kita menjalaninya. Dan dalam pilihan itulah letak kekuatan sejati kita. Bab 4. Perangkap pikiran. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup terus memberimu hal-hal yang sama? Masalah yang berulang, tantangan yang serupa, atau bahkan orang-orang yang membawa energi negatif kembali hadir dalam berbagai bentuk? Mungkin kamu pernah berkata, "Kenapa aku selalu mengalami hal ini?" Atau "Kenapa aku selalu bertemu orang-orang yang memperlakukan aku seperti ini?" Apa yang kita alami dalam hidup seringkali bukan sekadar kebetulan. Ada pola yang bekerja, dan pola ini berasal dari satu sumber utama, fokus pikiran kita. Pikiran adalah medan energi yang sangat kuat. Ia bukan sekadar kumpulan ide yang melayang di kepala kita. Ia adalah magnet yang menarik pengalaman tertentu ke dalam hidup kita. Apa yang kita perhatikan, kita perkuat. Apa yang kita beri energi, kita tumbuhkan. Jika kita terus fokus pada kesulitan, kita akan semakin banyak menemukan kesulitan. Jika kita mengarahkan perhatian pada peluang, kita akan mulai melihat jalan yang sebelumnya tersembunyi. Jika ingin hidup kita berubah, kita harus mulai dengan mengubah apa yang kita fokuskan. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Pikiran kita tidak mengenali perbedaan antara sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu yang kita takutkan. Ia hanya mengenali energi fokus kita. Jika kita terus-menerus berkata, "Aku tidak ingin gagal," maka yang kita perkuat di dalam pikiran adalah gagal. Jika kita berkata, "Aku takut kehilangan," maka yang terus beresonansi dalam diri kita adalah kehilangan.
Ini seperti ketika kita mengendarai mobil di jalanan licin. Jika kita panik dan terus fokus pada pohon di pinggir jalan dengan berpikir, "Jangan sampai aku menabrak pohon itu," maka tanpa sadar, tangan kita akan mengarahkan kemudi ke arah pohon tersebut. Begitulah cara kerja fokus. Begitu banyak orang mengeluh bahwa mereka selalu dikelilingi oleh energi negatif, tetapi mereka lupa bertanya, apa yang selama ini menjadi fokus utama dalam pikiranku? Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tetapi mengalami kenyataan yang sangat berbeda, tergantung pada fokus mereka. Bayangkan dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, "Aku gagal. Hidup memang tidak adil. Aku tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan sebaik ini lagi." Orang kedua berkata, "Mungkin ini kesempatan untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Aku akan menggunakan waktu ini untuk meningkatkan keterampilanku dan mencari peluang baru." Siapa yang menurutmu akan menemukan solusi lebih cepat? Bukan berarti kita harus menutupi kenyataan pahit atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi kita bisa memilih kemana kita mengarahkan fokus kita. Apakah ke arah yang melemahkan atau ke arah yang memberdayakan? Apa yang kita lihat di dunia luar bukan hanya tentang apa yang ada di sana, tetapi lebih banyak tentang apa yang kita cari. Pernahkah kamu merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang sama? Masalah yang berulang, hubungan yang serupa, kesulitan yang terasa tidak ada habisnya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari pola yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar adalah seperti program komputer yang berjalan tanpa kita sadari. Jika sejak kecil kita terbiasa mendengar, uang itu sulit didapat, maka kita akan terus mengalami kesulitan finansial karena pikiran bawah sadar kita selaras dengan keyakinan itu. Jika kita pernah dikhianati dalam sebuah hubungan dan menyimpan trauma itu tanpa menyembuhkannya, kita mungkin akan terus menarik pasangan dengan pola yang sama. Bukan karena kita menginginkannya, tetapi karena itulah yang tertanam dalam sistem kita. Pikiran bawah sadar adalah medan energi yang terus menarik pengalaman yang selaras dengan program yang ada di dalamnya. Jika kita ingin keluar dari pola hidup yang tidak kita inginkan, kita harus menyadari dan mengganti program tersebut. Jika fokus adalah kunci, maka bagaimana kita bisa mengubah fokus kita agar realitas yang kita alami juga berubah? Berikut adalah beberapa cara sederhana tetapi sangat efektif. 1. Sadari pola pikir yang berulang. Setiap kali kamu menghadapi masalah yang terasa familiar, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah aku pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Jika ya, maka kemungkinan besar ini adalah pola yang berjalan di pikiran bawah sadarmu. 2. Ganti pertanyaan yang kamu tanyakan pada diri sendiri. Alih-alih bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Ubah pertanyaannya menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Atau, "Bagaimana aku bisa menggunakan ini untuk berkembang?" 3. Latih diri untuk fokus pada apa yang kamu inginkan, bukan yang kamu takutkan. Daripada berkata, "Aku tidak mau hidup dalam kekurangan," katakan, "Aku terbuka menerima kelimpahan." Daripada berpikir, "Aku tidak ingin kesepian," katakan, "Aku siap menerima hubungan yang penuh cinta." 4. Visualisasikan kehidupan yang kamu inginkan. Setiap hari, luangkan waktu untuk membayangkan seperti apa kehidupan yang kamu inginkan. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Semakin jelas gambaranmu, semakin kuat fokusmu untuk mencapainya. 5. Hindari lingkungan yang menguatkan pola lama. Jika kamu ingin mengubah pola pikir, tetapi terus mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki mentalitas negatif, maka perubahan akan sulit terjadi. Pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Hidup bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang bagaimana kamu melihat dan menanggapinya. Jika kamu terus fokus pada kesulitan, kamu akan menemukan lebih banyak kesulitan. Jika kamu mengarahkan pikiranmu pada peluang, peluang itu akan mulai bermunculan. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah realitasmu, tetapi perubahan itu tidak dimulai dari dunia luar. Ia dimulai dari apa yang ada di dalam pikiranmu. Jadi, apa yang akan kamu fokuskan hari ini? Bab 5. Berhenti melawan, mulailah mengalir.
Sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari perlawanan kita terhadap apa yang terjadi. Kita ingin dunia sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin orang lain bertindak sesuai harapan kita. Kita ingin hidup berjalan tanpa hambatan. Namun, kenyataan selalu memiliki jalannya sendiri. Semakin kita melawan arus, semakin kita merasa lelah, frustrasi, dan kehilangan arah. Hidup bukanlah medan pertempuran di mana kita harus terus berperang dengan keadaan. Hidup lebih seperti sungai yang mengalir. Kadang deras, kadang tenang, kadang membawa kita ke tempat yang tak terduga. Jika kita terus melawan arus, kita hanya akan tenggelam dalam kelelahan. Tapi jika kita belajar mengalir, kita bisa menemukan keindahan perjalanan yang sebelumnya tak pernah kita bayangkan. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah laut, ombak besar datang menghampiri. Jika kamu menegangkan tubuh dan melawan ombak, apa yang akan terjadi? Kamu akan jatuh, terseret, dan merasa kelelahan. Tapi jika kamu membiarkan tubuhmu mengikuti arus, kamu akan mengapung dan tetap bernapas. Begitu pula dengan hidup. Semakin kita menolak kenyataan, semakin kita menderita. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana kamu berusaha keras mengubah seseorang, tapi semakin kamu mencoba, semakin ia menolak berubah? Pernahkah kamu merasa marah dan kecewa karena hidup tidak berjalan sesuai rencana, lalu menyadari bahwa kemarahan itu justru membuat segalanya terasa lebih berat? Bukan kenyataan yang menyakitkan, tapi penolakan kita terhadap kenyataanlah yang menciptakan penderitaan. Kita sering berpikir bahwa mengeluh adalah cara untuk meluapkan perasaan. Tapi apakah mengeluh benar-benar membantu? Setiap kali kita mengeluh, kita menghabiskan energi yang bisa kita gunakan untuk mencari solusi. Setiap kali kita menyalahkan keadaan atau orang lain, kita kehilangan kesempatan untuk mengambil kendali atas hidup kita. Perhatikan orang-orang yang selalu mengeluh. Apakah hidup mereka berubah menjadi lebih baik? Tidak. Mereka hanya semakin terjebak dalam pola yang sama. Sebaliknya, lihat orang-orang yang menerima kenyataan dengan lapang dada, tetapi tetap berusaha melakukan yang terbaik. Mereka selalu menemukan jalan keluar, karena mereka tidak menghabiskan energi mereka untuk melawan sesuatu yang tidak bisa diubah. Kita bisa terus mengeluh tentang pekerjaan kita, atau kita bisa mulai mencari peluang baru. Kita bisa terus menyalahkan pasangan kita, atau kita bisa mulai berkomunikasi dengan lebih baik. Kita bisa terus menyalahkan masa lalu, atau kita bisa mulai menciptakan masa depan yang lebih baik. Energi kita terbatas. Gunakanlah untuk hal-hal yang membawa kita maju, bukan untuk melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Banyak orang salah paham tentang konsep menerima. Mereka berpikir bahwa menerima berarti menyerah, pasrah, atau tidak peduli. Padahal, menerima adalah langkah pertama menuju kebebasan. Menerima bukan berarti berhenti berusaha. Menerima berarti memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang bisa kita ubah. Misalnya, jika hujan turun saat kamu sedang berencana pergi keluar, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa marah, mengeluh, dan merasa kesal karena rencanamu terganggu. Atau, kamu bisa menerima bahwa hujan adalah bagian dari alam yang di luar kendalimu, lalu mencari alternatif lain untuk tetap menikmati harimu. Mana yang lebih membebaskan? Ketidakterikatan berarti kita tidak terobsesi dengan hasil tertentu. Kita tetap berusaha, tapi kita tidak membiarkan kebahagiaan kita bergantung pada hasilnya. Kita mencintai seseorang, tapi kita tidak menuntut mereka harus berubah demi kita. Kita mengejar impian kita, tapi kita tidak membiarkan kegagalan menghancurkan harga diri kita. Ketika kita tidak lagi melekat pada bagaimana sesuatu seharusnya terjadi, kita membuka diri untuk keajaiban yang lebih besar. Perhatikan sungai yang mengalir. Ia tidak melawan batu yang menghalangi jalannya. Ia mengelilinginya. Ia tidak marah ketika jalannya berkelok. Ia mengikuti alurnya, tetap bergerak maju. Bayangkan jika kita bisa hidup seperti itu. Setiap kali ada rintangan, kita tidak lagi panik atau marah, tapi bertanya, bagaimana aku bisa menyesuaikan diri? Setiap kali ada perubahan tak terduga, kita tidak lagi kecewa, tapi berkata, apa peluang yang tersembunyi di sini? Ketika kita berhenti melawan dan mulai mengalir, kita akan menyadari bahwa hidup selalu membawa kita ke tempat yang tepat, meskipun jalannya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Lepaskan perlawanan, lepaskan ekspektasi yang kaku,
dan izinkan hidup membimbingmu ke tempat yang seharusnya. Sebab, kebahagiaan bukan ditemukan dalam pertempuran, ia ditemukan dalam keberanian untuk mengalir bersama kehidupan. Bab 6. Mengubah narasi internal. Dari kenapa ini terjadi, menjadi apa yang bisa saya pelajari. Pernahkah kamu bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Atau kenapa aku selalu mengalami hal yang sama? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali lahir dari rasa frustrasi, dari perasaan bahwa hidup tidak berjalan sesuai harapan. Namun, ada satu hal yang jarang kita sadari. Pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri sendiri menentukan cara kita melihat dunia. Jika kita terus bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kita akan menemukan jawaban yang memperkuat perasaan sebagai korban. Tapi jika kita mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Kita mulai mengarahkan pikiran kita ke jalur yang lebih memberdayakan. Kehidupan bukanlah serangkaian kejadian yang terjadi secara acak. Ia adalah cerminan dari bagaimana kita memaknainya. Dan cara kita memaknai hidup bergantung pada narasi yang kita bangun di dalam pikiran kita sendiri. Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus mulai dengan mengubah cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri. Bayangkan dua orang yang menghadapi kegagalan dalam bisnis mereka. Orang pertama berkata, "Aku memang tidak berbakat. Aku selalu gagal. Mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk sukses." Orang kedua berkata, "Aku baru saja belajar satu cara yang tidak berhasil. Sekarang aku tahu apa yang harus diperbaiki. Aku akan mencoba lagi." Situasi mereka sama, tapi realitas yang mereka alami sangat berbeda. Yang satu melihat kegagalan sebagai akhir, sementara yang lain melihatnya sebagai pelajaran. Yang satu merasa tidak berdaya, yang lain merasa semakin bijak. Bukan peristiwa yang menentukan masa depan kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Jika kita ingin mengalami hidup yang lebih baik, kita harus mengubah sudut pandang kita terhadap apa yang terjadi. Kadang, kita tidak menyadari bahwa kita hidup dalam cerita yang kita buat sendiri, sebuah cerita yang tidak memberdayakan kita. Beberapa orang hidup dalam narasi, "Aku selalu gagal," sehingga mereka ragu untuk mencoba sesuatu yang baru. Ada yang hidup dalam cerita, orang lain selalu lebih beruntung, sehingga mereka terus merasa iri dan tidak melihat peluang dalam hidup mereka sendiri. Beberapa percaya, "Aku tidak cukup baik," sehingga mereka tidak berani mengejar impian mereka. Cerita-cerita ini bukanlah kebenaran mutlak. Mereka hanyalah pola pikir yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, didukung oleh pikiran bawah sadar kita yang mengulangnya tanpa henti. Langkah pertama untuk keluar dari penderitaan adalah menyadari cerita apa yang kita ceritakan pada diri sendiri. Tanyakan pada dirimu, apa narasi yang terus-menerus aku ulang dalam pikiranku? Apakah cerita ini benar, atau hanya asumsi yang aku percayai selama ini? Bagaimana jika ada cara lain untuk melihat hidupku? Begitu kita menyadari bahwa narasi lama kita tidak lagi membantu, kita bisa mulai menulis ulang cerita kita. Pertanyaan adalah kunci. Ketika kita bertanya, "Kenapa aku selalu gagal?" otak kita akan mencari jawaban yang mendukung kegagalan kita. Tapi jika kita bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan lebih baik lain kali?" otak kita mulai mencari solusi. Mulai sekarang, ubahlah pertanyaan yang kamu tanyakan pada dirimu sendiri, seperti, "Kenapa aku tidak pernah beruntung?" menjadi, "Bagaimana aku bisa menciptakan lebih banyak peluang dalam hidupku?" "Kenapa orang-orang tidak menghargai aku?" menjadi, "Bagaimana aku bisa menunjukkan nilai diriku dengan lebih baik?" "Kenapa aku selalu mengalami hal yang sama?" menjadi, "Apa pola yang terjadi di sini dan bagaimana aku bisa mengubahnya?" Ketika kita mengubah pertanyaan kita mengubah fokus kita. Ketika kita mengubah fokus kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang baru. Setiap orang memiliki versi cerita tentang hidupnya. Dan kabar baiknya, kita bisa mengubah cerita itu kapan saja. Berikut beberapa cara untuk mulai menulis ulang kisah hidup kita. 1. Sadari bahwa kamu bukan korban, tapi pencipta. Setiap pengalaman yang terjadi bisa menjadi beban atau pelajaran, tergantung bagaimana kamu melihatnya. 2. Ganti kata-kata yang kamu gunakan untuk mendeskripsikan hidupmu. Kata-kata yang kita gunakan membentuk realitas kita. Jika kamu terus mengatakan, "Hidupku sulit," maka itulah yang akan kamu alami. Sebaliknya, coba katakan, "Hidupku penuh tantangan yang membentuk aku menjadi lebih kuat."
3. Cari bukti untuk narasi baru. Jika kamu ingin mulai percaya bahwa kamu adalah seseorang yang bisa sukses, mulailah mencari bukti kecil di sekitarmu. Ingat saat-saat kamu berhasil melakukan sesuatu, sekecil apapun. 4. Ulangi cerita baru ini sampai menjadi bagian dari dirimu. Pikiran kita dibentuk oleh kebiasaan. Jika kita terus mengulang cerita lama, maka cerita itu akan terus menjadi kenyataan kita. Tapi jika kita mulai mengulang cerita baru, tentang keberanian, pertumbuhan, dan kemungkinan, lama-lama cerita itu akan menjadi kenyataan baru kita. Kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menafsirkannya. Kita bisa terus bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan tetap merasa tidak berdaya. Atau kita bisa bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dan mulai mengambil kendali atas hidup kita. Hidup bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk melihatnya. Dan mulai hari ini, kamu bisa memilih untuk melihatnya dengan cara yang lebih memberdayakan. Bab 7. Energi keluhan versus energi transformasi. Pernahkah kamu merasa bahwa mengeluh bisa memberi kelegaan sesaat? Seolah-olah dengan mengungkapkan betapa beratnya hidup, kita mendapat validasi dan dukungan dari orang lain. Namun setelah itu, apakah ada yang benar-benar berubah? Mengeluh mungkin terasa seperti melepaskan beban, tetapi sebenarnya ia justru memperkuat beban itu. Setiap keluhan yang kita ucapkan seperti rantai yang mengikat kita pada masalah yang sama. Kita mengeluh tentang pekerjaan, hubungan, keadaan ekonomi, lalu keesokan harinya kita masih berada di tempat yang sama atau lebih buruk. Sebaliknya, ada orang-orang yang menghadapi tantangan yang sama, tetapi bukannya mengeluh, mereka memilih bertindak. Mereka melihat hambatan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai peluang untuk bertumbuh. Lalu, pertanyaannya adalah, apakah kita ingin terus terjebak dalam energi keluhan atau beralih ke energi transformasi? Saat kita mengeluh, kita merasa mendapat validasi. Orang lain mungkin mengangguk, berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama," dan kita merasa tidak sendirian. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Kita mengulangi masalah yang sama, sehingga ia semakin tertanam dalam pikiran kita. Kita menempatkan diri sebagai korban, seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita memperkuat pola pikir negatif, sehingga semakin sulit melihat solusi. Keluhan seperti percikan api kecil yang bisa membakar seluruh hutan pikiran kita. Semakin kita mengeluh, semakin kita terjebak dalam narasi bahwa hidup tidak adil, dunia sulit, dan kita tidak berdaya. Sementara itu, ada orang-orang yang mengalami tantangan yang lebih besar, tetapi mereka memilih untuk diam dan bertindak. Mereka memahami bahwa mengeluh tidak akan membawa perubahan, hanya tindakan yang bisa melakukannya. Coba perhatikan seberapa banyak waktu dan energi yang kita habiskan untuk mengeluh. Berapa kali dalam sehari kita mengeluhkan cuaca, pekerjaan, pasangan, atau bahkan keadaan politik? Jika kita mengalihkan semua energi itu untuk mencari solusi, berapa banyak perubahan yang bisa kita ciptakan? Keluhan bukan hanya membuang waktu, ia juga mengalihkan fokus kita. Ketika kita terus mengeluhkan keadaan finansial, kita kehilangan kesempatan untuk belajar cara meningkatkan penghasilan. Ketika kita terus mengeluhkan pasangan, kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan komunikasi yang lebih baik. Ketika kita terus mengeluhkan pekerjaan, kita kehilangan kesempatan untuk mencari peluang baru atau meningkatkan keterampilan kita. Setiap keluhan adalah energi yang terbuang percuma, dan setiap energi yang terbuang adalah peluang yang hilang. Bayangkan ada dua orang menghadapi situasi yang sama. Mereka kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, "Kenapa ini terjadi padaku? Hidup memang tidak adil." Lalu ia menghabiskan hari-harinya mengeluh, merasa tidak berdaya, dan menyalahkan keadaan. Orang kedua berkata, "Oke, ini terjadi. Sekarang, apa langkah berikutnya?" Ia mulai memperbarui CV, belajar keterampilan baru, dan mencari peluang baru. Setahun kemudian, siapa yang akan berada dalam posisi yang lebih baik? Saat kita berhenti mengeluh dan mulai mencari solusi, kita mengembalikan kendali atas hidup kita. Kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Kita menjadi pencipta atas realitas kita sendiri. Setiap kali kita merasa ingin mengeluh, tanyakan pada diri sendiri, apakah keluhan ini akan mengubah situasi?
Apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan? Bagaimana aku bisa menggunakan energi ini untuk bergerak maju, bukan untuk terjebak di tempat yang sama? Kita tidak harus langsung menemukan solusi besar. Terkadang, satu langkah kecil saja sudah cukup untuk membawa kita ke arah yang lebih baik. Berhenti mengeluh bukan berarti menekan emosi atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang mengalihkan fokus dari masalah ke solusi. Berikut beberapa latihan sederhana untuk membangun pola pikir proaktif. 1. Buat jurnal keluhan dan ubah menjadi solusi. Setiap kali kamu merasa ingin mengeluh, tuliskan di jurnal. Lalu, di sebelahnya, tuliskan satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk mengubah situasi itu. 2. Gunakan bahasa yang memberdayakan. Daripada berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini," ubah menjadi "Aku belum bisa, tapi aku bisa belajar." Daripada berkata, "Kenapa hidupku begini?" ubah menjadi "Apa yang bisa aku lakukan untuk mengubahnya?" 3. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berorientasi solusi. Perhatikan, apakah lingkungan sekitarmu lebih sering mengeluh atau mencari solusi? Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya fokus pada masalah, mulailah mencari komunitas yang lebih positif dan memberdayakan. 4. Berlatih gratitude atau rasa syukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Fokus pada apa yang sudah baik dalam hidupmu, bukan hanya pada apa yang kurang. 5. Berani bertindak. Jangan hanya berpikir atau berbicara tentang perubahan, mulailah melangkah. Tindakan sekecil apapun lebih berharga daripada ribuan keluhan. Hidup selalu memberi kita 2 pilihan, menjadi korban dan terus mengeluh, atau menjadi pencipta dan mulai bertindak. Keluhan mungkin memberi kenyamanan sesaat, tetapi tindakanlah yang menciptakan perubahan nyata. Maka, setiap kali kamu merasa ingin mengeluh, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku ingin tetap di tempat yang sama, atau aku ingin bergerak maju? Jika kamu memilih untuk maju, lepaskan keluhan, ambil kendali, dan mulailah menciptakan hidup yang benar-benar kamu inginkan. Bab 8, realitas adalah resonansi. Apa yang kamu kirim akan kembali. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa beberapa orang tampak selalu beruntung, sementara yang lain seolah terus-menerus mengalami kesialan? Ada orang yang seperti magnet keberuntungan. Mereka mendapatkan peluang yang tepat, bertemu dengan orang yang mendukung mereka, dan hidup mereka tampak mengalir dengan mudah. Sebaliknya, ada orang yang seperti magnet masalah. Hidup mereka dipenuhi rintangan, kesulitan, dan drama yang tak berkesudahan. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada pola yang lebih dalam yang membentuk realitas mereka? Jawabannya terletak pada resonansi, frekuensi energi yang kita pancarkan ke dunia. Setiap pikiran, emosi, dan keyakinan kita menciptakan getaran yang beresonansi dengan pengalaman hidup kita. Sama seperti radio yang hanya bisa menangkap siaran pada frekuensi tertentu, kita juga hanya bisa menarik pengalaman yang sejalan dengan energi yang kita pancarkan. Jika kita ingin mengubah realitas kita harus mengubah resonansi kita terlebih dahulu. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, termasuk pikiran dan perasaan kita. Ketika kita merasa bahagia, penuh syukur, dan optimis, kita memancarkan frekuensi yang tinggi. Sebaliknya, ketika kita merasa marah, takut, atau penuh kecemasan, kita memancarkan frekuensi yang lebih rendah. Bayangkan kamu sedang mendengarkan radio. Jika kamu ingin mendengar musik jazz, kamu harus menyetel gelombang yang sesuai. Jika kamu tetap berada di gelombang yang salah, kamu tidak akan pernah mendapatkan musik yang kamu inginkan. Begitu pula dengan hidup kita. Jika kita ingin mengalami kebahagiaan, keberlimpahan, dan cinta, kita harus menyelaraskan diri kita dengan frekuensi yang sama. Tapi banyak orang justru melakukan hal sebaliknya. Mereka ingin kehidupan yang lebih baik, tetapi mereka terus memancarkan energi ketakutan, kekurangan, dan ketidakpuasan. Akibatnya, mereka terus menarik pengalaman yang sejalan dengan energi tersebut. Jika kita ingin mengalami perubahan nyata, kita harus mulai bertanya, apa energi yang aku pancarkan ke dunia setiap hari? Apakah pikiranku lebih sering fokus pada kekurangan atau kelimpahan?
Apakah emosiku lebih sering dipenuhi rasa syukur atau keluhan? Realitas kita adalah cerminan dari resonansi batin kita. Banyak orang hidup dengan pola pikir kekurangan. Mereka merasa tidak pernah cukup. Tidak cukup uang, tidak cukup waktu, tidak cukup kemampuan, tidak cukup keberuntungan. Dan ironisnya, semakin mereka merasa kekurangan, semakin mereka menarik lebih banyak kekurangan ke dalam hidup mereka. Sebaliknya, orang-orang yang hidup dalam kelimpahan bukanlah mereka yang memiliki segalanya sejak awal, tetapi mereka yang memilih untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka fokus pada apa yang sudah mereka miliki, bukan pada apa yang kurang. Mereka merasa cukup dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka menarik lebih banyak peluang. Mereka percaya bahwa dunia penuh dengan kemungkinan, bukan keterbatasan. Jadi bagaimana kita bisa mulai mengubah pola pikir dari kekurangan menjadi kelimpahan? Berikut caranya. 1. Latih rasa syukur setiap hari. Fokus pada apa yang sudah kamu miliki, bukan pada apa yang kurang. Setiap pagi, tanyakan, apa 3 hal yang bisa aku syukuri hari ini? Semakin kamu berlatih rasa syukur, semakin hidupmu dipenuhi kelimpahan. 2. Ubah narasi internal. Daripada berkata, aku tidak punya cukup uang, ubah menjadi, aku sedang belajar menciptakan lebih banyak kelimpahan. Daripada berkata, aku tidak cukup berbakat, ubah menjadi, aku bisa terus berkembang dan belajar. Kata-kata yang kita gunakan menentukan realitas kita. 3. Lepaskan rasa takut dan ketakutan. Kekurangan seringkali berasal dari ketakutan. Takut gagal, takut kehilangan, takut ditolak. Semakin kita fokus pada ketakutan, semakin kita memancarkan frekuensi yang menarik ketakutan itu menjadi nyata. Pilih untuk percaya bahwa dunia bekerja mendukungmu, bukan melawanmu. Ketika kita mengubah pola pikir kita, dunia di sekitar kita pun mulai berubah. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang tampaknya selalu mendapatkan keberuntungan? Mereka bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat. Mereka mendapatkan peluang yang tampaknya datang begitu saja. Mereka seolah memiliki kehidupan yang mengalir dengan mudah. Apakah ini hanya kebetulan? Tidak. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang secara acak. Keberuntungan adalah hasil dari frekuensi yang dipancarkan seseorang. Orang yang tampak beruntung sebenarnya telah menciptakan resonansi batin yang menarik keberuntungan ke dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa hidup penuh dengan peluang. Mereka selalu terbuka terhadap kemungkinan baru. Mereka mengambil tindakan dan tidak hanya menunggu keajaiban terjadi. Mereka memiliki energi positif yang membuat orang lain ingin membantu mereka. Sebaliknya, orang yang merasa selalu sial seringkali tanpa sadar menciptakan realitas tersebut dengan keyakinan bahwa hidup itu sulit dan tidak adil. Fokus pada segala sesuatu yang salah dalam hidup mereka. Takut mengambil peluang karena takut gagal. Energi negatif yang membuat orang lain enggan membantu mereka. Jika kita ingin mengalami lebih banyak keberuntungan, kita harus mulai menciptakan energi yang selaras dengan keberuntungan itu. Perubahan resonansi tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah latihan yang perlu dilakukan secara konsisten. Berikut beberapa cara untuk mulai mengubah frekuensimu. 1. Mulai hari dengan intensi positif. Saat bangun tidur, tanyakan pada dirimu, apa energi yang ingin aku pancarkan hari ini? Fokus pada perasaan yang ingin kamu rasakan, bukan hanya pada tugas yang harus dilakukan. 2. Hindari lingkungan yang penuh negativitas. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengeluh, coba batasi interaksi dengan mereka. Pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan energi positif. 3. Latih visualisasi dan afirmasi. Bayangkan hidup yang kamu inginkan dengan detail. Gunakan afirmasi positif untuk memperkuat keyakinan barumu. Misalnya, aku terbuka terhadap keberlimpahan dalam hidupku. Aku menarik peluang yang selaras dengan tujuanku. 4. Ambil tindakan yang selaras dengan energimu. Keinginan tanpa tindakan hanyalah impian kosong. Setiap hari, lakukan sesuatu yang mendekatkanmu pada tujuanmu, sekecil apapun. Realitas bukanlah sesuatu yang terjadi kepadamu. Realitas adalah sesuatu yang kamu ciptakan melalui resonansi batinmu. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan mengubah energi yang kamu pancarkan.
Pancarkan energi kelimpahan, maka kamu akan menarik lebih banyak kelimpahan. Pancarkan energi keberuntungan, maka kamu akan mulai mengalami keberuntungan. Pancarkan energi cinta dan kebaikan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan hubungan yang penuh makna. Dunia ini adalah gema dari apa yang kita kirimkan. Apa yang kamu ingin dunia berikan kepadamu? Kirimkan itu terlebih dahulu. Bab 9. Berhenti menunggu, mulailah menciptakan. Kita semua pernah merasakannya. Saat kita merasa terjebak dalam rutinitas yang sama, saat kita menunggu perubahan datang dengan sendirinya, berharap bahwa sesuatu akan mengubah nasib kita. Kita menunggu kesempatan yang tepat, waktu yang sempurna, atau keadaan yang lebih baik untuk memulai langkah besar dalam hidup kita. Tapi apa yang sebenarnya kita tunggu? Seringkali, kita menunggu sesuatu yang eksternal untuk memulai perubahan dalam hidup kita. Kita menunggu untuk merasa siap, menunggu untuk memiliki lebih banyak sumber daya, atau bahkan menunggu dorongan dari orang lain. Kita menunggu, seakan hidup kita akan bergerak hanya ketika faktor-faktor eksternal itu berubah. Namun kenyataannya, waktu yang kita tunggu tidak akan pernah datang. Mungkin kita takut gagal atau merasa tidak cukup mampu, tetapi semakin kita menunda untuk bertindak, semakin kita membiarkan hidup kita dikendalikan oleh ketidakpastian dan keraguan. Pada akhirnya, yang kita tunggu adalah kesempatan yang tidak pernah datang, dan kita terus menghabiskan waktu untuk menunggu, bukannya menciptakan. Namun, kebebasan sejati datang ketika kita berhenti menunggu dan mulai menciptakan. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Saya tidak bisa melakukan apa-apa, ini sudah takdir saya," atau mungkin kamu sendiri pernah merasa seperti itu? Seolah-olah tak ada jalan keluar dari situasi yang sedang dihadapi. Perasaan pasrah seringkali muncul ketika kita merasa tidak memiliki kendali atas hidup kita. Terkadang, kita terjebak dalam pemikiran bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil dari takdir atau nasib. Kita merasa bahwa hidup kita sudah ditentukan dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Namun, ini adalah salah satu ilusi terbesar yang bisa kita percayai. Apa yang kita anggap sebagai takdir seringkali adalah hasil dari kebiasaan kita, pilihan yang kita buat, dan cara kita melihat dunia. Kita seringkali terjebak dalam pola yang mengulangi dirinya sendiri, berpikir bahwa kita tidak punya pilihan selain menerima keadaan kita saat ini. Padahal, kenyataannya adalah kita selalu memiliki pilihan. Kita memiliki kekuatan untuk merubah jalan hidup kita, tetapi untuk itu kita harus berhenti menunggu dan mulai bertindak. Salah satu alasan mengapa kita menunggu perubahan adalah karena kita percaya bahwa perubahan itu harus datang dari luar. Kita menunggu kesempatan, menunggu dukungan dari orang lain, menunggu keajaiban yang akan mengubah hidup kita. Namun, kenyataannya adalah perubahan yang paling signifikan selalu datang dari dalam diri kita. Kita sering mengharapkan keadaan eksternal untuk berubah, dengan harapan bahwa jika kita memiliki lebih banyak uang, lebih banyak waktu, atau lebih banyak dukungan, kita bisa mencapai impian kita. Tetapi perubahan terbesar yang dapat kita alami terjadi ketika kita memilih untuk mengubah diri kita sendiri, mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita merasa, mengubah cara kita bertindak. Perubahan itu tidak selalu besar atau dramatis, kadang-kadang dimulai dengan langkah kecil, memilih untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita, memilih untuk berhenti menyalahkan orang lain atau keadaan, memilih untuk bertindak meskipun kita merasa takut atau tidak pasti. Ketika kita berhenti menunggu dunia untuk berubah dan mulai menciptakan perubahan itu dari dalam diri kita, kita membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Pernahkah kamu merasa terinspirasi oleh sesuatu, mungkin sebuah buku, seseorang yang kamu kagumi, atau ide besar yang muncul dalam pikiranmu? Sesaat itu, kita merasa semangat dan bertekad untuk berubah. Tetapi begitu semangat itu mereda, kita kembali terjebak dalam kebiasaan lama. Ini adalah titik di mana banyak orang berhenti. Mereka berhenti karena mereka tidak cukup percaya pada kekuatan niat mereka, atau mereka tidak tahu bagaimana mengubah niat itu menjadi tindakan. Namun, niat tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Keinginan dan niat kita adalah titik awal, tetapi tindakan adalah yang membawa kita ke tujuan. Seringkali, kita merasa bahwa kita harus memiliki semua jawaban atau semua sumber daya sebelum kita bertindak.
Padahal, yang kita butuhkan hanyalah satu langkah pertama. Tindakan itu sendiri akan membawa kita ke langkah berikutnya, dan begitu seterusnya. Fokus juga sangat penting dalam proses ini. Ketika kita fokus pada satu hal yang ingin kita capai, kita menciptakan energi yang kuat dan jelas yang mengarahkan kita ke tujuan kita. Fokus mengubah niat menjadi realitas. Tanpa fokus, niat kita hanya akan tetap menjadi impian yang tidak terwujud. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu hal yang bisa aku lakukan hari ini untuk membawa aku lebih dekat pada tujuan hidupku? Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, dari mana aku mulai? Terkadang, kita terjebak dalam perasaan terjebak karena kita merasa harus memulai dengan langkah besar. Tetapi perubahan yang paling efektif dimulai dengan langkah kecil yang terfokus. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang bisa membantu kamu keluar dari pola lama dan mulai menciptakan hidup yang baru. Langkah pertama adalah, tentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Daripada berkata, aku ingin hidup lebih baik, buatlah tujuan yang jelas dan spesifik, seperti, aku ingin meningkatkan kesejahteraan finansial dalam 6 bulan ke depan. Semakin jelas tujuanmu, semakin mudah untuk membuat langkah konkret menuju tujuan tersebut. Langkah kedua adalah buat rencana aksi. Rencana tidak perlu rumit, cukup buat daftar tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuanmu. Misalnya, jika tujuanmu adalah meningkatkan finansial, langkah pertama bisa berupa belajar mengelola anggaran atau mencari peluang investasi. Langkah ketiga adalah mulai dengan langkah kecil, tapi pasti. Jangan menunggu waktu yang sempurna. Ambil langkah pertama hari ini, meskipun itu kecil. Langkah kecil yang konsisten lebih kuat daripada langkah besar yang hanya dilakukan sekali. Langkah 4 adalah bangun kebiasaan baru. Kebiasaan adalah kunci untuk perubahan jangka panjang. Setiap hari, lakukan satu hal yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Kebiasaan baik akan mempercepat perjalananmu menuju tujuan yang lebih besar. Langkah kelima adalah berani mengambil risiko. Jangan takut untuk gagal. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang mengarah pada pertumbuhan. Berani mengambil langkah pertama adalah kunci untuk membuka peluang baru dalam hidup. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memulai selain sekarang. Jangan terus menunggu perubahan datang, mulailah menciptakan perubahan itu. Berhenti menunggu kesempatan, berhenti menunggu dukungan, berhenti menunggu keadaan menjadi sempurna. Hidupmu akan berubah bukan karena menunggu, tetapi karena tindakan yang kamu ambil hari ini. Mulailah dari langkah pertama. Fokus pada satu tujuan. Lakukan langkah kecil setiap hari. Ambil risiko dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang kamu inginkan. Hidupmu ada di tanganmu. Tidak ada yang perlu kamu tunggu lagi. Bab 10. Kesadaran adalah kebebasan. Memahami, mengubah, dan menciptakan. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam pola yang sama berulang kali, meskipun kamu ingin perubahan dalam hidupmu? Atau mungkin kamu pernah bertanya-tanya mengapa meskipun kamu sudah berusaha keras, hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan? Apakah hidupmu hanya sekadar hasil dari kebetulan atau takdir? Ataukah sebenarnya ada kekuatan yang lebih besar di dalam dirimu yang belum kamu sadari? Kesadaran, atau lebih tepatnya kesadaran diri, adalah pintu gerbang menuju kebebasan sejati. Banyak dari kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari, berpikir dan bertindak berdasarkan kebiasaan yang telah dibentuk selama bertahun-tahun. Namun, kita lupa bahwa kita bukanlah sekadar hasil dari kebiasaan kita, melainkan kita adalah pencipta dari kebiasaan itu sendiri. Ketika kita memahami kekuatan kesadaran, kita menyadari bahwa kita memiliki kendali penuh atas pikiran, emosi, dan tindakan kita. Dan itulah yang akan membebaskan kita dari siklus kehidupan yang tidak kita inginkan. Kesadaran adalah kebebasan, karena ketika kita sadar, kita tidak lagi menjadi budak dari pola-pola lama. Kita bisa mengubah pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan sadar. Dan dengan itu, kita bisa menciptakan hidup yang kita inginkan. Hidup ini adalah refleksi dari apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Namun, banyak dari kita tidak pernah berhenti sejenak untuk merenungkan pikiran dan perasaan kita, membiarkan mereka mengalir begitu saja tanpa kontrol. Kita begitu terbiasa dengan kebiasaan kita, sehingga kita berpikir bahwa kita tidak punya pilihan. Pikiran kita seringkali berjalan otomatis,
mengulang pola lama yang terbentuk dari masa lalu. Kita berpikir bahwa kita hanya bereaksi terhadap dunia luar, padahal dunia luar sebenarnya adalah cermin dari dunia dalam kita. Kesadaran dimulai dengan memahami bahwa kita adalah pencipta dari hidup kita. Kita bukan hanya korban dari keadaan, kita adalah aktor utama dalam kisah hidup kita sendiri. Ketika kita menjadi lebih sadar, kita mulai melihat bahwa kita memiliki pilihan untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara berbeda. Kesadaran membuka mata kita terhadap potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita. Tanpa kesadaran, kita berjalan tanpa arah, seperti kapal yang terombang-ambing di lautan tanpa kompas. Namun dengan kesadaran, kita menemukan arah, kita tahu kemana kita ingin pergi, dan kita mulai mengarahkan kapal kita menuju tujuan yang lebih jelas. Seringkali, kita terjebak dalam pola hidup yang tidak kita sadari. Kita menjalani hari-hari dengan cara yang sama, berulang-ulang, tanpa pernah bertanya apakah itu membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Kita merespons dunia dengan cara yang otomatis, tanpa mempertanyakan apakah reaksi kita benar-benar mencerminkan siapa kita sebenarnya, atau apakah mereka datang dari tempat kesadaran. Namun, kita dapat memilih untuk berhenti dan memeriksa kembali pola-pola itu. Kesadaran memungkinkan kita untuk mengenali bahwa kita tidak harus mengikuti pola lama. Kita dapat memilih untuk tidak terjebak dalam kebiasaan yang merugikan kita, untuk tidak terjebak dalam narasi negatif tentang diri kita. Tanyakan pada dirimu, apakah pola-pola ini masih mendukung hidup yang aku inginkan? Apakah reaksi-reaksi ini datang dari tempat kesadaran atau kebiasaan yang tidak aku sadari? Langkah pertama untuk mengubah pola hidup yang tidak kita sadari adalah dengan menyadari adanya pola tersebut. Ketika kita mengenali pola lama, kita bisa memilih untuk melepaskannya dan menggantinya dengan pola yang lebih membangun. Kesadaran membawa kita pada pemahaman yang mendalam bahwa kita adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Banyak orang cenderung menyalahkan faktor luar, keadaan, orang lain, bahkan takdir, atas ketidakpuasan dalam hidup mereka. Tetapi, kenyataannya, kita adalah pencipta dari setiap momen yang kita jalani. Ketika kita memilih untuk melihat hidup kita melalui lensa kesadaran, kita menyadari bahwa kita bisa mengubah apa yang kita terima, bukan dengan menunggu perubahan dari luar, tetapi dengan menciptakan perubahan itu dari dalam. Tanggung jawab penuh atas kehidupan kita berarti berhenti menyalahkan orang lain atau keadaan dan mulai mengambil kontrol penuh atas pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi inilah yang memberi kita kekuatan untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Ketika kita berhenti mencari-cari alasan atau mencari orang lain untuk disalahkan, kita membebaskan diri dari belenggu yang mengikat kita dan memberi diri kita kekuatan untuk berubah. Kesadaran memberi kita kekuatan untuk memilih respons kita terhadap situasi. Kita mungkin tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di dunia luar, tetapi kita selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Banyak orang menganggap hidup mereka ditentukan oleh keberuntungan. Mereka percaya bahwa nasib baik atau buruk datang secara acak, dan mereka hanya bisa berharap untuk berada di sisi yang beruntung. Namun, keberuntungan sejati bukanlah hasil dari kebetulan, tetapi hasil dari kesadaran yang kita miliki terhadap potensi kita sendiri. Ketika kita hidup dalam kesadaran, kita mulai melihat peluang di tempat yang tidak kita lihat sebelumnya. Kita menarik pengalaman yang sejalan dengan energi yang kita pancarkan, dan kita menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan yang ada. Keberuntungan bukan tentang menemukan kekayaan atau sukses secara tiba-tiba, tetapi tentang menciptakan hidup yang kita inginkan dengan kesadaran dan niat yang jelas. Kesadaran memberi kita mata untuk melihat dunia secara berbeda, bukan sebagai tempat penuh rintangan, tetapi sebagai tempat penuh peluang yang hanya menunggu untuk diambil. Dengan kesadaran, kita menjadi lebih peka terhadap momen-momen yang mengarah pada perubahan besar dalam hidup kita. Kita berhenti menunggu kesempatan datang dan mulai menciptakan kesempatan itu dengan setiap langkah yang kita ambil. Kesadaran adalah kekuatan yang tak terlihat yang menggerakkan hidup kita menuju kebebasan sejati. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah pencipta dari hidup kita berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi arsitek dari kehidupan yang kita impikan. Kesadaran adalah awal dari segala perubahan. Ini adalah kunci untuk membuka potensi kita, untuk melepaskan diri dari pola lama,
dan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dengan kesadaran, kita tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia, tetapi kita juga mengubah dunia itu sendiri. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, lebih penuh, dan lebih bermakna, kita harus memulai dengan kesadaran. Mulailah dengan mengenali pola-pola yang tidak lagi mendukung hidupmu. Ambil tanggung jawab penuh atas pilihanmu, dan lihat bagaimana hidup mulai membuka peluang-peluang baru yang menantimu. Hidup bukan tentang keberuntungan. Hidup adalah tentang kesadaran. Kesimpulan. Hidup ini adalah perjalanan yang tak terduga, penuh dengan liku-liku dan tantangan yang datang silih berganti. Namun, meskipun dunia luar mungkin penuh dengan ketidakpastian, satu hal yang pasti adalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Tidak ada yang lebih kuat dari kesadaran yang bangkit di dalam diri kita. Kesadaran bahwa kita adalah pencipta dari realitas kita sendiri, bahwa kita bisa mengubah cerita hidup kita, dan bahwa kebebasan sejati datang dari dalam diri kita. Jangan biarkan hidupmu terlewat begitu saja karena menunggu kesempatan atau takdir yang tidak pasti. Berhenti menunggu, mulailah menciptakan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan kesadaran adalah langkah menuju kebebasan dan transformasi yang lebih besar. Keberuntungan bukanlah hal yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang kamu tarik dengan pikiran, energi, dan tindakanmu. Ingat, hidup yang luar biasa tidak terjadi dengan kebetulan. Itu terjadi dengan pilihan yang dibuat dengan kesadaran, keputusan yang diambil dengan keberanian, dan niat yang disertai dengan tindakan. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kamu impikan. Semua dimulai dengan satu hal, kesadaran. Bangun kesadaran itu, dan hidupmu akan berubah selamanya. Kini saatnya untuk menjadi pencipta atas hidupmu sendiri.